Indonesia dikatakan sebagai negara kesatuan. Nah, menurut Insinyur Soekarno, dia mengatakan bahwa Indonesia itu lebih cocok menggunakan bentuk negara apa? Ya, negara kesatuan. Karena kata kesatuan ini memiliki atau mengacu pada negara, sedangkan republik ini mengacu pada pemerintah. Oke, sampai sini paham? Oke. Pemerintahan itu kepada pusat. Seluruh. Coba ulangi satu orang ulangi yang paling dijelaskan dulu. Sistem sentralisasi itu adalah. Ibu tulis nih, tinggal baca sah. Angkat tangan. Dan diurus oleh pemerintah pusat. Ya, jadi kekuasaan yang tertinggi itu ada di. Baca baik-baik. Berbagai urusan pemerintahan merupakan kepada pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan daerah tersebut. Oke, jadi Keterangan konformitas peraturan di seluruh wilayah. oke, adanya keseragaman kebijakan di seluruh wilayah negara. 3. Peraturan atau kebijakan dari pusat tidak sesuai dengan keadaan atau kebutuhan daerah. 4. Daerah lebih bersifat pasif terhubung pemerintah dari pusat. Akibatnya sendi-sendi pemerintahan demokratis melemah karena kurangnya inisiatif dari rakyat. Dan rakyat di daerah kurang memiliki kesempatan. Kedua, peraturan dan kebijakan di daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah yang bersangkutan. Ketiga, pekerjaan pemerintahan pusat tidak menumpuk, konsekuensinya pemerintahan dapat berjalan lancar. Yang keempat, partisipasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap daerahnya akan meningkat. Kelemahannya, 1. Tidak terjadi ketidakseragaman peraturan dan kebijakan serta kemajuan pembangunan. Kenapa Indonesia itu bentuk pemerintahannya republik dan bukan bentuknya monarki? Kenapa? Ada yang tahu jawab? Kenapa bentuk pemerintahan Indonesia itu republik dan bukan monarki? Jawab sekali. Iya, betul sekali. Pemerintah atau dia punya bentuk pimpinan itu adalah presiden. Ada lagi yang tahu jawab? Kalau tidak ada yang tahu, Ibu mau jelaskan dia punya sejarah sedikit.
sebagai Nusantara. Nah, dalam sejarahnya sebelum itu Indonesia itu masuk dalam kerajaan. Ada kerajaan apa sah? Kerajaan ya. Ada kerajaan Islam dan ada masa sebelumnya juga ada kerajaan Hindu-Buddha. Nah, pada masa itu pemerintah atau dalam Nusantara itu kerajaan tersebut itu mengambil bentuk pemerintahan yaitu monarki. Bentuk pemerintahannya monarki sebelum sebelum kemerdekaan ya, sebelumnya itu pada masa bentuk ini kerajaan. Itu mereka menerapkan bentuk pemerintahnya itu monarki. Nah, siapa yang tahu arti dari monarki? Iya, kesultanan atau ya kerajaan. Dari monarki ini adalah mereka yang punya pimpinan itu adalah seorang raja atau ratu. Dan dari sistem bentuk monarki ini, jika seorang raja meninggal, maka diwariskan kepada anak-anaknya. Jadi raja itu pilih yang terbaik dari sekian anaknya yang akan menggantikan dia untuk memimpin pemerintahan tersebut. Siang, sore, malam. Konsentrasi. Oke, pagi, siang, sore, malam. Oke, maju ke depan. Oke, sekali lagi nih yang terakhir ya. Pagi, sore, malam. Maju. Oke, sudah ada yang belum ada yang bisa selesaikan ini game. Sekali lagi, dan ini harus bisa sama-sama kompak. Bisa? Bisa. Oke. Pagi, siang, sore, malam. Oke, tangan kita semua. Marvel. Seperti kesatuan menunjuk kepada bentuk negara, sementara Republik yang mengacu kepada bentuk pemerintah. Lalu bentuk pemerintah monarki adalah pemegang kekuasaannya yaitu raja atau ratu dan dilakukan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Lalu republik yaitu pemegang kekuasaannya presiden dan dipilih langsung oleh ratu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi untuk saya visi dan saya yang memberitahukan itu saya yaitu saya akan membuat kelas ini menjadi kelas yang baik, pintar, damai dan drama. Untuk misi saya akan mewujudkan kelas ini. Saya akan membuat kelas ini menjadi kelas yang terbaik. Oke. Selanjutnya Detris. Paparkan visi dan misimu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada hari ini saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Visi saya adalah saya akan menjaga kelas ini menjadi kelas yang tenang dan patuh kepada guru-guru. Dan misi saya akan membangun kelas ini menjadi kelas yang unggul dalam pelajaran maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Terima kasih. Oke, beri aplaus untuk Mas Tio. Mari kita dengar visi dan misinya. Oke, silakan Mas Tio. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan visi saya. Visi saya yaitu visi dan misi saya. Visi saya yaitu
dapat Enjoy. tapi dapat menghormati guru di depan. Saya ingin menjadi kelas nomor 1. Kalau ini. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya kalian menentukan pilihan kalian masing-masing. Sudah? Lalu, Bu. Kalian sudah menentukan pilihan kalian masing-masing. Silakan kalau kalian punya pilihan ini taruh di atas sini supaya tim penontonnya akan membacakan atau merangkum apa yang sudah terjadi dan siap kalau satu sepatan bukan 3. Dia kan pilih nomor 1, 2 atau 3. Tulis sudah. Ini Netris tadi atau Tio? Tulis baru kuling ya. Oke, kalian sudah semua sudah pilih. Oke, ini adalah hal yang membuat hatinya Netris, Tio, dan Kai berdetak. Kertas kedua. Ada yang tidak boleh lebih tadi loh, beranda ketahuan tenang. Ini Sebelah di peta. dua. Dua. Ini sunah. Satu. 3. Tio dan Kai adalah 1. Visi dan misinya sangat 1. 2. Yuk. Itu sepakat. Amos. Tidak sepakat. 2. 2. Dari ke kelas sekarang deh. Perolehan suara tertinggi dari Ibu Detrix ada 5, 10, 13 suara. Dan dari Mas Kai ada 10 suara. Dan dari Mas Tio ada 5 suara. Maka yang menjadi ketua kelas adalah Ibu Detrix. Dan menjadi wakilnya adalah Mas Kai. Sementara sekretarisnya adalah Tio.
kita punya materi itu masih pada bagian bab 2, yaitu bentuk dan kedaulatan negara. Nah, di sini kita bahas ada 2 subtopik, yaitu Indonesia sebagai negara hukum dan Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat. Nah, pertama kita bahas yaitu Indonesia sebagai negara hukum. Oke, sebelum masuk pada materinya itu mau tanya dulu. Kira-kira kenapa hukum atau peraturan itu begitu penting bagi kita? Jawab yang puas. Oke, agar hidup selalu disiplin. Ada lagi? Kenapa hukum atau peraturan itu sangat penting bagi kita? Ya, agar bisa disiplin. Apalagi? Hukum. Sekarang ini kasih ilustrasi ya. Misalnya, dekris. Ketentuan sekolah datang di jam 7, tepat semua sudah berada di lingkungan sekolah. Dekris datang pukul 7.17. Itu termasuk melanggar peraturan atau tidak? Ya, melanggar peraturan. Nah, hal lainnya yang berikut adalah cara berpakaian ke sekolah. Misalnya ketentuan hari Selasa semua wajib mengenakan selempang atau selendang. Sementara yang lain datang tidak pakai, hanya taruh saja. Itu melanggar aturan atau tidak? Iya. Jadi setiap peraturan yang dibuat itu sesuai dengan ketentuan atau kesepakatan bersama. Jadi aturan yang sudah dibuat itu tidak boleh diganggu gugat. Oke, sama halnya dengan Indonesia sebagai negara hukum. Kenapa Ibu katakan bahwa semua peraturan itu harus kita taati, harus kita jalankan? Kenapa? Karena dengan adanya hukum maka terciptanya keadilan, keamanan dan ketertiban dalam lingkungan bermasyarakat dan bernegara. Akibat kalau kita tidak menaati aturan atau hukum, maka hidup kita akan apa? Hidup akan teratur. Hidup akan tidak teratur. Oke. Sebagai ilustrasi sini sebagai pembukaan dari materi kita, ada yang bisa paham untuk kita lanjut berikutnya atau tidak? Bisa paham tidak ilustrasi yang Ibu berikan? Bisa. Coba satu orang berikan contoh dulu tentang Indonesia itu sebagai negara hukum. Tadi kan Ibu kasih peraturan. Apalagi yang menurut kalian contoh? Siapa yang bisa beri contoh? Ada? Oke, Ibu mau tanya di sini. Kalian pernah lihat polisi di jalan atau tidak? Nah, tugas polisi itu apa? Ya, dia menjaga keamanan. Nah, jika kalian tidak menggunakan helm saat berkendara, akibatnya apa? Iya, itu kena tilang. Nah, Ibu mau tanya dulu, usia minimum atau minimal membawa kendaraan itu berapa tahun? 17. Kalian semua di sini umur berapa? Bisa. Jika kalian sudah memiliki usia kalian sudah 17 tahun, berarti ini merupakan syarat untuk membuat apa? Ya, SIM itu apa? Surat izin ya, itu salah satu contoh Indonesia sebagai negara hukum. Jadi setiap peraturan yang dibuat itu harus ditaati. Sama halnya Indonesia sebagai negara hukum. Siapa tahu Indonesia sudah buka buku? Negara, tidak kami tentang negara hukum ya. Negara hukum. Bisa baca kalau kecil? Bisa. Kalau kecil kasih ibu ya. Negara hukum. Siapa tahu arti
Restart atau the rule of law. Kalian punya tugas, ibu pernah baca di kalian punya buku. Kalian bilang hukum atau the rule of law. Ibu ada baca di salah satu orang buku itu ada itu. Ibu tugas paling pertama dari Ibu Novi. Hai, sudah punya tugas kalau tidak ingat nih. Oke. Negara hukum atau restart atau juga bisa disebut sebagai the rule of law. Baca sini. Ulang dulu. Negara hukum atau disebut sebagai atau disebut juga dengan artinya apa? Negara hukum adalah di buku ada tidak? Dan ibu, kalian bisa kasih pemahaman. Tadi ibu sudah beri contoh ilustrasi tentang aturan, tentang tata tertib lalu lintas, cara pemakaiannya dan apa semua kan tadi dijelaskan. Nah, kenapa dikatakan sebagai negara hukum atau apa pengertian dari negara hukum? Tadi ibu sudah bilang ya, negara hukum atau restart atau nama lain dari the rule of law adalah setiap, apa yang tahu jawab? Siap, silakan. Negara hukum adalah negara yang mengandung pemahaman adanya penyelenggaraan negara yang didasarkan pada hukum, bukan pada kehendak manusia dan kekuasaan. Oke, yang tugas dua siapa? Oh, ayo, yang tengah maju ke depan saja. Ayo, kasih kamu mulai.